semua, jumpa lagi bersama saya, Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu ya. Oh ya, di video kali ini kita akan membahas tentang teks argumentasi. Nah, materi kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya mengenai teks argumentasi. Tapi untuk hari ini kita hanya membahas tentang struktur dan ide-ide yang terdapat di dalam teks argumentasi. Jadi kalau kamu sudah kelas 11, silakan disimak ya. Ketika kita membuat sebuah teks argumentasi, biasanya kita akan memperhatikan tahap demi tahap atau langkah demi langkah untuk melakukan teks tersebut. Biasanya ada 3 struktur yang harus kita perhatikan saat kita membuat sebuah teks argumentasi. Struktur yang pertama yaitu bagian pendahuluan atau bagian pembuka. Biasanya bagian ini berisi tentang pernyataan dari si penulis mengenai isu yang dia angkat. Mengapa dia mengangkat isu tersebut? Nah, itu bagian pertama. Bagian yang kedua yaitu bagian argumen. Nah, biasanya bagian ini berisi tentang pemaparan data yang dibutuhkan untuk membuktikan pernyataan atau opini yang telah kita sampaikan di bagian pembuka. Biasanya si penulis akan melakukan eksperimen, penelitian, analisis, observasi untuk membuktikan bahwasannya apa yang telah dia sampaikan di bagian pembuka itu benar adanya. Supaya apa? Supaya pembaca bisa menerima kebenarannya. Nah, itulah bagian yang kedua. Sementara bagian yang ketiga yaitu bagian penutup atau bagian kesimpulan. Biasanya bagian ini berisi tentang penutup dari teks argumentasi atau bisa juga berisi tentang kesimpulan yang bisa ditarik ketika kita membuat sebuah teks argumentasi. Biasanya di sini kita akan mencantumkan hal penting apa yang bisa kita simpulkan dari penulisan opini dan fakta yang telah kita paparkan dalam teks argumentasi. Nah, inilah 3 struktur yang perlu kita perhatikan saat kita membuat sebuah teks argumentasi. Sekarang kita masuk ke contoh dari teks argumentasi. Di sini saya telah memaparkan contoh dari teks argumentasi berdasarkan bagian-bagiannya. Silakan kamu perhatikan ya. Berikut ini adalah bagian pembuka atau pendahuluan. Musim kemarau pada tahun ini merupakan kemarau terparah dalam kurun 10 tahun terakhir. Hujan tak turun selama 6 bulan mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi turun pada bulan depan. Nah, di sana dinyatakan bahwasanya opini atau argumentasi dari si penulis adalah bahwasanya kemarau tahun ini adalah kemarau yang paling parah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Nah, itulah opini penulis. Dikatakan bahwasanya kemaraunya paling parah. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu argumen. Perhatikan ya, jika hal itu terjadi, bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa, dikarenakan terjadi selama 7 bulan. Padahal berdasarkan data yang diberitahu oleh BMKG tahun lalu, kemarau biasanya cuma terjadi selama 5 bulan. Nah, di sana ada hal yang diperkuat untuk membuktikan bahwasanya itu kemaraunya paling parah. Kenapa? Bukan hal biasa. Biasanya itu kan 5 bulan. Nah, sementara saat ini itu lebih dari 5 bulan, yaitu 6 bulan. Jadi sudah dipastikan bahwasanya kemarau saat ini 10 tahun terakhir ini adalah kemarau yang paling parah. Ya, itu dipaparkan di bagian argumen untuk membuktikan bahwasanya opini yang disampaikan oleh penulis itu benar adanya. Selanjutnya di bagian kesimpulan. Bagian ini kita bisa perhatikan ya. Dengan demikian, petani banyak yang merugi sebab gagal panen, sebab tak ada air yang mengairi sawah mereka. Nah, di sana ditarik kesimpulan yang berpengaruh terhadap petani. Kenapa? Karena petani membutuhkan air untuk mengairi sawah mereka. Sekarang kita masuk ke dalam ide pokok dan ide pendukung. Oh ya, ketika kita membuat sebuah teks argumentasi, biasanya kita akan memperhatikan paragraf demi paragraf. Dalam sebuah paragraf ada ide yang membangun paragraf tersebut. Nah, biasanya kita akan perhatikan ada 2 jenis ide, yaitu ide pokok dan ide pendukung. Ide
Ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan, dan cita-cita. Sedangkan pokok adalah pusat. Jadi, pengertian dari ide pokok adalah rancangan pokok yang tersusun di dalam pikiran, gagasan. Nah, itulah pengertian dari ide pokok. Sekarang kita masuk ke dalam jenis paragraf berdasarkan ide pokok dan ide pendukungnya. Oh ya, ada 3 jenis paragraf berdasarkan ide pokok atau ide pendukungnya. Yang pertama yaitu paragraf deduktif atau deduksi. Yang kedua, paragraf induktif atau induksi. Yang ketiga, paragraf campuran. Nah, tapi untuk materi kali ini kita hanya membahas 2 paragraf saja, yaitu deduktif dan induktif. Perhatikan ya, yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif atau deduksi adalah paragraf yang letak kalimat utamanya atau ide pokoknya terletak di depan. Kemudian disusul oleh kalimat penjelas atau ide pendukungnya. Nah, biasanya paragraf ini berpola umum ke khusus. Jadi gini, ketika kita membuat sebuah paragraf, kita akan mencantumkan terlebih dahulu bagian yang umumnya. Kemudian kita lanjutkan bagian pendukungnya atau penjelasnya. Itu maksudnya. Contohnya sebagai berikut. Tempe telah menjadi makanan yang tidak asing bagi lidah orang Indonesia, bahkan menjadi salah satu asupan sumber protein nabati. Setiap tempe yang kita konsumsi mengandung banyak zat bergizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Kandungan gizi tersebut seperti terdapat karbohidrat, kalori, protein nabati, dan serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, di sana jelas-jelas dipaparkan bahwasanya dipaparkan bagian umum terlebih dahulu, kemudian yang khusus. Adapun umumnya adalah tempe telah menjadi makanan yang tidak asing bagi lidah orang Indonesia. Nah, itulah bagian umumnya. Kemudian disusul bagian khususnya, yaitu bagian penjelas atau pendukungnya. Nah, inilah contoh dari paragraf deduktif atau deduksi. Sekarang kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah kebalikan dari paragraf deduktif. Paragraf induktif adalah paragraf di mana letak kalimat utamanya terletak di bagian belakang. Biasanya paragraf ini berpola khusus ke umum. Artinya, ketika kita membuat sebuah paragraf, kita akan mencantumkan bagian khusus terlebih dahulu, kemudian disusul bagian umumnya. Adapun contohnya sebagai berikut. Silakan perhatikan ya. Tempe sudah menjadi asupan makanan yang banyak dikonsumsi oleh orang Indonesia. Tahukah Anda bahwa dalam tempe terdapat banyak serat dan zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita? Serat dan zat tersebut seperti karbohidrat, kalori, dan protein nabati. Tempe yang menghasilkan protein nabati dipercaya lebih baik sebagai sumber suplai protein dibanding dengan sumber protein hewani seperti daging dan sapi. Oleh sebab itu, tempe sebagai produk pangan lokal Indonesia harus dikembangkan dan diproduksi dengan teknologi modern supaya menjadi produk andalan Indonesia. Jadi di sana jelas-jelas dipaparkan terlebih dahulu mengenai tempe, mengenai protein hewani dan nabati. Nah, di sana setelah itu disimpulkan atau dijelaskan bagian ide pokoknya, yaitu bahwasanya tempe harus dikembangkan, harus menjadi produk andalan Indonesia. Jadi harus diperoleh lebih baik lagi. Nah, inilah contoh dari paragraf induktif mengenai tempe. Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai paragraf argumentasi ya. Nah, kalau kamu suka dengan video saya kali ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih.